Sore itu langit di atas kota berwarna kemasan. Udara terasa lembab setelah hujan turun sejak siang. Di ujung gang kecil berdiri rumah kos berlantai 2 milik Bu Yunita. Rumah itu sederhana namun tampak terawat. Taman kecil di depannya bersih dengan beberapa pot bunga yang tersusun rapi. Bu Yunita, seorang janda berusia 45 tahun, tinggal sendirian di rumah itu. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, ia mengurus sendiri rumah kos peninggalan mertuanya. Wajahnya masih cantik meski ada garis-garis halus di sudut mata. Rambut hitamnya selalu dikuncir sederhana, dan tubuhnya tegap seperti wanita yang terbiasa bekerja sendiri. Ia dikenal tegas oleh penghuni kos, namun banyak juga yang menghormatinya karena kejujuran dan kepeduliannya yang terselip di balik sikap kakunya. Sore itu, aku datang ke tempat kos itu. Dengan motor tuaku, aku emang lagi muter-muter, berusaha mencari tempat kos yang sederhana tapi nyaman. Aku datang dari kampung, dan akan bekerja di bengkel motor milik temanku sekampung. Aku mendapat informasi tentang tempat kos Bu Yunita juga dari temanku itu. Dengan membawa 2 tas pakaian, aku merasa canggung saat pertama kakiku menginjakkan di rumah itu. Wangi parfum ruangan beraroma melati menyambutku. Aku naik perlahan menyusuri tangga kayu yang agak berderit setiap diinjak. Kamarku ada di lantai atas, di pojok kanan menghadap ke pohon mangga besar yang daunnya sebagian menaungi atap rumah. Kamar itu tidak luas, tapi cukup bersih. Jendela kayu terbuka menghadap ke arah kebun belakang, dan view pegunungan yang cukup menawan. Dari situlah, aku dapat melihat secara leluasa semua yang ada di bawah, termasuk saat Bu Yunita menyapu daun-daun yang berguguran di halaman. Ada ketenangan dalam gerakan wanita itu. Bu Yunita itu sudah hampir setengah umur, tapi masih kelihatan sangat sehat, tubuhnya lentur, dan memancarkan pesona yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu menurut perasaanku. Aku menghela napas panjang. Ada suasana hati yang berbeda, masih ingat keadaan bapak ibu di kampung, karena ini adalah hari pertama kali aku jauh dari mereka, dan ini malam pertamaku di kota orang. Kuletakkan barang-barangku dengan hati-hati. Lalu duduk di tepi ranjang, sembari memandangi langit sore yang mulai meredup. Tak lama setelah aku membereskan kamar, aku mendengar ketukan lembut di pintu. Aku pun beranjak dan membukanya. Ternyata telah disiapkan secangkir teh hangat di atas nampan kecil. Aroma melati dari teh itu begitu khas, tercium dari arah Bu Yunita. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, sembari memandangi secangkir teh yang belum sempat kusentuh. Aku merasakan suasana di tempat ini begitu hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang begitu jelas. Untuk sesaat, aku merasa di rumah seorang yang bukan hanya pemilik kos, tapi juga menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Rasa segan dan hormat perlahan mulai muncul. Bukan karena rumahnya, bukan pula karena aturan yang katanya ketat, tapi karena wanita yang baru aku temui hari ini tampak tenang tapi penuh teka-teki. Wanita yang mulai malam ini akan sering terlintas di benakku, ya Bu Yunita. Langit malam ini mulai tampak kelam, nyaris tanpa bintang. Angin bertiup pelan membawa suara daun-daun kering yang bergesekan di halaman. Di lantai 2 rumah kos itu, aku duduk termenung di dekat jendela kamar. Sisa teh yang tadi diberikan Bu Yunita masih hangat, tapi belum tersentuh. Ada sesuatu dalam diriku yang membuat gelisah. Bukan takut tapi juga bukan nyaman sepenuhnya. Suasana rumah itu terlalu tenang, terlalu bersih, terlalu teratur untuk ukuran rumah kos biasa. Setiap sudut tampak seperti sudah disusun dengan perasaan. Bahkan tirai tipis yang melambai pelan dihembus angin, tampak seperti bagian dari lukisan yang hidup. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 9 malam sebagian lampu rumah sudah dipadamkan. Tapi di lantai bawah, samar-samar masih terlihat cahaya dari ruang tengah. Aku tak bisa tidur. Aku merebahkan diri, tapi pikiranku melayang ke sosok pemilik rumah itu. Bu Yunita adalah sosok yang tak biasa. Wajahnya tenang, tubuhnya ramping namun teguh dan cara bicaranya yang membuat orang langsung ingin bersikap baik. Tapi bukan itu yang membuatku terus memikirkannya. Ada aura tertentu yang memancar darinya.
Sesuatu yang seperti luka lama yang dipoles jadi ketegaran. Saat aku mencoba memejamkan mata, suara berderit-derit tiba-tiba terdengar. Seperti langkah kaki, pelan lalu berhenti. Rumah itu memang besar dan tua. Wajar kalau ada suara, tapi langkah itu terlalu teratur. Seperti seseorang yang berputar-putar tanpa tujuan. Aku bangkit dan berdiri di dekat pintu. Aku tak berani membuka, hanya menempelkan telinga di balik keheningan. Suara langkah itu kembali terdengar. Lalu berhenti. Aku menarik napas. Mungkin itu hanya Bu Yunita yang sedang merapikan sesuatu. Aku mencoba menenangkan pikiran. Tapi entah mengapa hatiku seperti mengirim sinyal lain. Seperti ada cerita yang belum selesai di rumah ini. Akhirnya aku kembali ke ranjang. Aku menarik selimut, memejamkan mata, dan membiarkan malam ke dalam tidur yang gelisah. Di malam pertamaku di rumah itu berakhir tanpa kata. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang merayap di antara kami. Tak terlihat tapi terasa. Pagi itu matahari menyelinap malu-malu di balik tirai tipis jendela kamarku. Udara sejuk terasa menenangkan, bercampur aroma embun dan sisa hujan semalam. Tapi di dalam kamar, aku masih terbaring dengan mata terbuka. Aku merasa tidak benar-benar tidur semalam. Pikiranku sibuk menebak siapa sebenarnya Bu Yunita. Aku bangun perlahan lalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu turun ke lantai bawah. Di sini terasa hangat. Aroma kopi hitam dan roti bakar menyeruak dari dapur belakang. Di ujung meja makan, ada 2 piring, 2 gelas, dan 2 sendok, seakan sudah disiapkan untukku. Aku berdiri kaku sejenak, aku tak biasa diperlakukan seperti itu. Bu Yunita muncul dari balik dapur dengan celemek lusuh yang membingkai tubuh rampingnya. Gerakannya tenang, wajahnya tidak sepenuhnya tersenyum, tapi sorot matanya lebih hangat dari yang kemarin. Ia tidak menyapa, tidak juga menegur, hanya meletakkan piring terakhir di atas meja, lalu duduk diam. Aku ikut duduk meski masih dalam suasana canggung. Tak ada percakapan, hanya bunyi sendok dan piring yang sesekali beradu pelan. Namun suasana itu justru terasa lebih dalam dibandingkan obrolan panjang. Diam-diam, aku mencuri pandang. Ada garis kelelahan di wajah wanita itu. Tapi juga ketegaran yang dipalsukan. Selesai makan, aku membantu merapikan meja meski tak diminta. Aku perlu membalas kebaikan yang berarti pagi ini. Juga mencuci piring. Sementara Bu Yunita menyirami tanaman di halaman samping. Sinar matahari membuat pipinya ranum dan tampak lebih muda beberapa tahun. Dalam diam itu aku tidak menyangka akan mendapatkan tempat yang menyentuh hatiku. Hari itu aku memulai aktivitas baru dengan perasaan yang berbeda. Aku berangkat kerja sambil menatap langit yang cerah. Tapi pikiranku tertinggal di rumah kos yang sederhana itu. Setelah menutup pagar, Bu Yunita berdiri sejenak di depan rumah. Pandangannya mengarah ke ujung gang di mana aku mulai menghilang. Di dalam dadaku ada perasaan yang lama terkubur, perlahan menggeliat kembali. Sorenya, langit mendung begitu berat. Angin bertiup lebih kencang, hingga menggoyangkan dedaunan yang membuat tirai jendela tergoyang lemah. Aku baru saja pulang dari tempat kerja di bengkel kecil tak jauh dari rumah kos. Tubuhku emang lelah, tapi mataku justru memancarkan semangat yang berbeda. Ada sesuatu yang aku rindukan setelah seharian bekerja. Sesuatu yang kini tinggal beberapa langkah di depan pintu rumah. Langkahku menjejakkan lantai rumah dengan pelan. Aroma kayu basah dari musim hujan ini mulai menguar. Saat masuk ke ruang tengah lampu temaram sudah menyala. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara hujan mengetuk atap. Bu Yunita duduk sendirian di kursi tua menghadap jendela. Ia berselimut kain tipis, rambut nis digelung sederhana. Ia tidak menyambut, tidak pula memanggil, ataupun menegur. Tapi, itu sudah cukup untuk bisa membuatku tenang. Tak lama kemudian, hujan turun semakin deras. Petir menyambar sesekali, aku memutuskan untuk duduk di ruang tengah, tidak jauh dari Bu Yunita berada. Jarak kami hanya 2 meter. Tapi keheningan dan hujan yang menggila di luar membuat suasana menjadi lebih intim. Detik demi detik berlalu tanpa suara. Tapi udara di antara kami seperti penuh getaran yang sulit dijelaskan. Bu Yunita sesekali menoleh,
lalu kembali menatap keluar. Sementara aku menatap lantai, berusaha menenangkan degup jantungku yang mulai tidak beraturan. Aku sendiri tak tahu sejak kapan perasaan itu tumbuh. Mungkin sejak pertama kali melihat kelembutan di balik tatapan lelah Bu Yunita. Atau sejak pagi tadi ketika kami sarapan dalam diam tetapi seperti dalam keluarga. Dan Bu Yunita, meski tak menunjukkan apapun, tapi raut gelisah di wajahnya mulai bisa aku rasakan. Rasa hangat yang muncul, pasti disebabkan karena kehadiran seseorang yang tulus. Dan itu kurasakan pada Bu Yunita. Beliau bukan anak muda lagi, apalagi seorang gadis. Tapi ketulusannya itu membuat pertahananku makin retak sedikit demi sedikit. Ketika petir menggelegar lebih keras lagi, secara refleks Bu Yunita bergeser duduknya ke arahku. Tapi ia tidak bicara, hanya duduk di sebelahku, kemudian menatap hujan bersama. Dalam diam itu, hati kami menyatu dalam irama yang syahdu. Bukan karena kaya kata, tapi karena kehadiran kami tepat pada waktunya. Malam datang perlahan. Hujan belum reda. Di dalam rumah yang hangat itu, hati kami mulai berdetak pada irama dan frekuensi yang sama. Kami tidak butuh pengakuan, cukup dengan kebersamaan yang sederhana. Pelan-pelan tapi nyata, kami bagai di area magnet. Gaya tarik yang begitu kuat itu tak sanggup kami lawan. Dan tiba-tiba kami sudah berada pada atmosfer yang memanas. Tiada kata penolakan, tiada pula permintaan. Semua bergerak pada rotasi masing-masing. Dan, entahlah siapa yang memulai, tapi nyatanya kami sudah berada pada titik tertinggi, dan menghasilkan tenaga panas untuk menggerakkan putaran roda lebih kencang. Perjuangan ini benar-benar terasa, apalagi aku sebagai pemula. Masih terlalu dini untuk menghitung kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Tapi gak apa-apa, sebab ibarat pertandingan sepak bola, aku ada yang membimbing dan mengarahkan. Sampai akhirnya kami bisa saling memenangkan, dan itu sampai tak terhitung skornya. Sejak itulah komunikasi kami mulai mencair. Tegur sapa mulai terbiasa. Tak ada sekat lagi antara ibu kos dengan penghuni kos. Bu Yunita tak sungkan-sungkan lagi bilang, jika pada saatnya tenagaku dibutuhkan. Tapi selama 2 bulan belakangan ini, rasanya belum pernah absen untuk mengisi kekosongan malam. Dari sinilah rasa cinta dan sayang itu mulai terpatri. Aku tak bisa meninggalkan Sinakku, kecuali saat kerja. Rasa nyaman dan tenang itu sangat nyata adanya. Dan endingnya, kami sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebab, selain Bu Yunita mulai merasa mual, juga lingkungan mulai mencium adanya ketidakberesan. Meski usiaku sama dengan usia anaknya, tapi tak ada yang bisa melarangnya. Sebab, cinta itu anugerah yang patut disyukuri dan dinikmati. Sekian dan terima kasih.